Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Kas. Pada kesempatan kali ini, Pak Kas akan berbagi tips bagaimana supaya lulus seleksi CPNS. Nah, tips ini Pak Kas bagi berdasarkan pengalaman pribadi ya, saat mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2018 kemarin. Nah, jika teman-teman nanti mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang Pak Kas sampaikan, insya Allah akan lulus CPNS pada tahun ini. Namun sebelum Pak Kas berbagi pengalaman, ada baiknya teman-teman yang belum dukung channel ini segera subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baik teman-teman, profesi PNS atau ASN ini menjadi primadona banyak orang. Ini terbukti dari pendaftar atau pelamar CPNS setiap tahunnya itu terus meningkat. Kadang-kadang untuk satu formasi yang jumlah kebutuhannya hanya 2 atau 3 orang, sedangkan pelamarnya itu mencapai ratusan, bahkan ada yang ribuan orang. Nah, jadi di sini selain dituntut kemampuan akademik kita, kadang-kadang juga di sini harus berharap adanya keberuntungan ataupun keajaiban. Seperti misalnya saya sendiri, saya juga termasuk orang yang bisa bilang agak kurang ya dari segi kemampuan akademis. Nah, ini terbukti dari nilai saya yang hanya pas-pasan ketika saya lulus kemarin. Nah, jadi selisih nilai saya itu hanya satu soal ataupun 5 poin dari saingan saya. Nah, untuk menjemput keberuntungan itu ataupun keajaiban itu, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Nah, ini Pak sampaikan sebagai berbagi pengalaman ataupun sebagai inspirasi buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS. Yang pertama itu adalah memperbaiki niat teman-teman, ya kan? Nah, niat ini juga sangat penting ya, apalagi dalam Islam itu niat itu menjadi sebuah rukun dalam sebuah perbuatan. Nah, di sini kita memperbaiki niat kita untuk menjadi CPNS itu seperti apa, ya kan? Nah, jadi saya mengikuti seleksi CPNS ini sudah 4 kali. Nah, jadi baru lulus itu yang keempat kalinya. Sedangkan 3 kali sebelumnya itu mungkin niat saya juga belum baik ya. Mungkin ada niat-niat yang belum mengarah kepada manfaat bagi orang lain. Nah, jadi misalnya kita berniat untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Misalnya jika nanti kita lulus CPNS, maka kita akan membantu orang tua ataupun membanggakan orang tua. Ataupun jika kita lulus CPNS nanti kita berniat ingin memperbanyak amal dengan berbakti kepada masyarakat, membantu orang lain. Nah, lagi perbaikilah niat itu dengan niat yang baik. Nah, teman-teman, jika niat kita sudah baik, nah, maka langkah berikutnya itu adalah mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang Muslim atau Islam, maka dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mendekatkan diri? Maka kita melakukan hal-hal baik yang diperintahkan. Misalnya kita memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, kan, mengerjakan sholat tepat waktu. Jadi lakukanlah hal-hal yang memang bisa mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena dengan dekatnya kita dengan yang Maha Kuasa, boleh jadi nanti hal-hal yang berat itu terasa mudah. Nah, jadi nanti ada keajaiban ataupun ada keberuntungan di situ, ya kan? Ketika sudah dekat kita dengan Sang Pencipta kita, maka apapun yang nanti kita minta itu maka akan mudah untuk diberikan.
hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta kita itu, yang pertama sholat tepat waktu ataupun bisa berjamaah bagi yang laki-laki. Kemudian bisa melakukan misalnya salat sunat duha, salat tahajud, ya kan? Kemudian salat-salat sunat yang lainnya. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, sedekah itu terutama sedekah subuhnya. Jadi dengan bersedekah subuh nanti insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban bagi diri kita, terutama saat mengikuti seleksi CPNS. Nah, berikutnya suka menolong orang lain. Nah, itu juga menjadi hal yang positif, ya kan? Jadi dengan kita menolong orang lain, baik itu hal-hal kecil aja, misalnya kita membantu teman-teman kita dalam berikan informasi ataupun cara-cara dalam daftar CPNS, membantu teman kita memudahkan urusannya, misalnya dalam pendaftaran, jika ada yang tidak paham kita bantu. Jadi lakukan hal-hal positif apapun yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian berikutnya usaha lebih keras dan bersungguh-sungguh. Nah, jadi usaha lebih keras ini adalah upaya kita untuk meraih hasil yang maksimal. Jadi ada beberapa poin yang penting kita lakukan dalam kita berikhtiar secara sungguh-sungguh. Yang pertama, kita mempersiapkan dulu segala sesuatu kebutuhan dari bahan-bahan ataupun persyaratan-persyaratan itu secepat mungkin ketika kita mendapatkan informasi akan dibukanya seleksi CPNS. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu jangan menunda-nunda. Nah, jadi jauh-jauh hari itu kita siapkan terus, walaupun pengumuman resminya belum ada, siapkan dulu kebutuhan-kebutuhan yang pokok seperti misalnya ijazah, transkrip nilai, KK, KTP dan lain-lain. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Boleh jadi nanti di saat-saat pendaftaran itu sudah dibuka, tiba-tiba kita berhalangan, misalnya kurang sehat ataupun nanti ada masalah-masalah lain yang bisa membuat kita itu tidak bisa menyiapkan bahan-bahan itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya bahannya sudah siap, apabila ada rintangan-rintangan di depan, kita bisa minta bantu sama kawan ataupun sama orang lain. Yang penting bahannya itu sudah ada. Nah, kemudian kita harus lincah ataupun harus teliti dalam memahami dan mencari informasi-informasi terkait dengan seleksi CPNS. Nah, jadi nanti bisa ikuti Twitternya BKN ataupun instansi-instansi yang ingin kita daftar. Nah, kemudian juga kita bisa bergabung di grup-grup FB ataupun di grup-grup WA. Jadi pandai-pandailah kita mencari informasi-informasi seputar CPNS. Nah, itu juga menjadi poin penting. Nah, kemudian tentu poin selanjutnya adalah belajar secara maksimal ya. Nah, jadi untuk belajar itu sekarang sudah lebih mudah. Jadi nanti ada buku-buku paket CPNS, itu bisa teman-teman beli baik secara online maupun di toko-toko buku. Itu banyak dijual buku-buku yang membahas soal-soal CPNS tahun-tahun yang sudah lalu. Nah, selain buku-buku, teman-teman juga bisa download berbagai aplikasi ya. Di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi CPNS yang membahas soal-soal CPNS yang lalu. Kemudian juga ada semacam simulasi ya. Nanti di situ teman-teman bisa menguji kemampuan ya. Setelah belajar teman bisa menguji kemampuan. Nah, dalam belajar ini tentu kita harus menyiapkan waktu yang lebih banyak. Jadi kata kuncinya itu kurangi tidur, ya kan? Ataupun tidur lebih lama, bangunnya lebih cepat. Nah, jangan sebaliknya, tidur cepat, bangunnya lama. Jadi upayakan belajar itu secara maksimal menjelang kita ikut seleksi CPNS. Nah, jadi pengalaman saya sendiri itu kadang-kadang belajarnya sampai
jam 3 malam ya. Nah, kemudian nanti bangun subuhnya belajar lagi. Nah, karena itu sifatnya kan sementara saja itu. Saat kita mau ikut CPNS saja, nanti setelah itu kita normal kembali karena kita ingin berupaya semaksimal mungkin. Jadi nanti setelah kita berupaya maksimal, kalaupun belum berhasil kita tidak menyesal. Nah, kemudian selain buku dan aplikasi itu, teman-teman juga bisa nonton YouTube. Jadi channel-channel YouTube itu banyak yang membahas soal-soal CPNS yang lalu. Nanti itu bisa menjadi rujukan ataupun bisa menjadi istilahnya penambahan pengetahuan teman-teman ya kan. Nah, kemudian yang terpenting itu selain membaca buku, kemudian simulasi aplikasi, kemudian menonton channel YouTube, yang paling penting adalah berlatih. Jadi kita harus sering berlatih soal-soal itu. Setelah kita belajar membaca, kemudian kita ulangi ya, kita cari sendiri. Kemudian setelah melatih menyelesaikan soal, kita berlatih lagi menyelesaikannya itu secara cepat ataupun kejar waktu. Karena nanti saat tes itu waktunya itu kan singkat, untuk menjawab 100 soal itu hanya waktu yang singkat. Nah, kalau belajarnya sudah maksimal, kemudian tibalah saatnya kita mengikuti seleksi atau tibalah hari H-nya. Nah, maka di hari H itu teman-teman harus menyiapkan fisik ya, secara fit. Artinya nanti menjelang dekat hari H itu harus jaga kondisi kesehatannya. Jangan sampai nanti tiba waktu tes teman-teman tiba-tiba kurang sehat, kurang fit, kurang bersemangat. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi kalau bisa nanti datangnya ke tempat ataupun lokasi tesnya itu lebih cepat, lebih awal ya kan. Nanti bisa rehat-rehat, jadi tidak buru-buru. Nah, kalau kita datang pas-pasan buru-buru, nanti bisa nafas kita terengah-engah. Nah, itu juga berpengaruh pada mental kita saat menjawab soal-soal. Nah, jadi itu juga penting ya. Kemudian saat tes itu ataupun ketika mau berangkat tes, nah, diupayakan bisa bersedekah. Kemudian sebelum menjawab soal, upayakan berdoa dulu ya kan. Nah, kemudian setelah menjawab semuanya itu diteliti lagi, diperiksa lagi soal-soal yang sudah dijawab. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi dikoreksi. Jadi di sini juga penting ketelitian. Jadi baca petunjuk soalnya itu dengan teliti ataupun dengan seksama ya, dipahami betul-betul. Kalau yang merasa ragu nanti ditanyakan ke panitianya. Jadi jangan sepele. Jadi ada kawan-kawan juga itu yang jawabannya itu tidak disimpan. Jadi perintahnya di situ kan disuruh simpan. Setelah menjawab itu diklik simpannya. Jadi ada yang tidak tersimpan. Jadi makanya jawabannya dianggap tidak berlaku ataupun hilang kembali. Jadi juga penting. Jadi sekali lagi dalam menjawab soal saya itu bacalah petunjuk dengan teliti. Nah, langkah keempat setelah kita melakukan semua usaha dan ikhtiar, maka langkah keempat itu adalah berdoa. Jadi setelah tes kita belajar, kemudian setelah tes kemudian kita berdoa. Nah, berdoa juga tidak cukup hanya doa sendiri. Jadi boleh minta doa orang tua, boleh minta doa istri jika sudah punya istri, atau suami jika sudah punya suami kan, ataupun doa pada anak jika sudah punya anak, apalagi anak yang masih suci ya kan. Biasanya doanya itu juga makbul. Kemudian doa orang tua, doa kawan-kawan. Jadi berupayalah minta sama orang itu sebanyak-banyaknya orang untuk didoain, karena kita tidak tahu di antara mereka itu siapa-siapa doanya yang makbul. Boleh jadi bukan karena doa kita atau bukan karena usaha kita, tapi karena doa mereka yang membuat kita bisa berhasil lulus. Nah, jadi doa itu juga merupakan senjata yang paling ampuh ya, ataupun juga hal yang sangat penting. Ya. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa berdoa. Awali semua hal itu yang kita lakukan adalah dengan berdoa. Kemudian langkah yang terakhir. Nah, langkah yang terakhir ini adalah kita bertawakal. Jadi usaha sudah, doa sudah, kemudian kita bertawakal. Nah, tawakal itu artinya kita ikhlas menerima apapun keputusan yang Tuhan kita berikan. Nah, jadi kalau lulus berarti itu yang terbaik untuk kita, dan kalau gagal mungkin Allah itu
sedang menyiapkan hal yang lebih baik dari PNS itu. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat. Boleh jadi nanti ada hal lain yang memang lebih baik untuk kita dan lebih besar hasilnya itu ketimbang PNS. Nah, jadi maka tawakal itu penting. Jangan pula nanti karena gagal kita udah berusaha, kemudian kita gagal, kemudian kita jadi putus asa, stres, dan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang tidak baik. Jadi tidak boleh seperti itu, karena segala sesuatu hal itu sebenarnya adalah baik untuk diri kita. Nah, oke teman-teman, mungkin itulah tips yang bisa saya sampaikan dalam hal kita mengikuti seleksi CPNS. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang menonton ini semua bisa sukses lulus CPNS pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.